Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Pada kesempatan yang lalu telah kami sampaikan mengenai riwayat dari Ummu Salamah yang menceritakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menangis atas cucunya Al-Husain sebagaimana yang dikabarkan oleh malaikat Jibril. Dan riwayat ini dibawakan oleh Ibnu Tahman di dalam kitab yang telah kami bacakan di episode sebelumnya. Perlu kita mengetahui siapakah Ibrahim bin Tahman yang membawakan riwayat tersebut. Mari kita simak penjelasan dari Imam Adz-Dzahabi di dalam kitabnya Syiarul A'lamin Nubala karya Imam Adz-Dzahabi, juz ke-7 terbitan Darul Hadis Kairo, halaman 64, di biografi tentang Ibrahim ibn Tahman. Adz-Dzahabi di dalam kitabnya ini menjelaskan bahwa Ibrahim bin Tahman adalah ibnu Syu'batil Imam alim Khurasan. Dia seorang ulama Khurasan, Abu Sa'id Al-Harawi, yang dipanggil dengan kunyah Abu Sa'id Al-Harawi, sampai pada waqala Abdullah bin Ahmad an Yahya ibn Mu'in. Abdullah bin Ahmad meriwayatkan dari Yahya bin Mu'in bahwasanya Ibrahim bin Tahman adalah seorang yang tidak mempunyai masalah. Waqala Abu Hatim aidan. Abu Hatim juga menyampaikan hasanul hadithi saduqun. Hadisnya hasan dan dia orang yang jujur. Waqala Utsman ibnu Sa'id. Utsman bin Sa'id menyampaikan lam yazalil a'immatu yashtahuna hadisahu. Para imam hadis menginginkan hadisnya, wa yarghabuna fihi. Mereka menyukai dirinya, wa yuwathiqunahu, dan mensiqahkannya, yakni memandang bahwasanya Ibrahim bin Tahman adalah orang yang terpercaya. Jadi Ibrahim bin Tahman yang membawakan sebuah riwayat tentang apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai umat sepeninggal beliau yang akan mereka perbuat terhadap cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al-Husain. Dan benar apa yang dikabarkan oleh Rasulullah itu terjadi di masanya, bahwasanya penduduk tanah yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada Ummu Salamah membunuh Al-Husain, putra Fatimah Az-Zahra. Siapakah mereka itu? Mari kita simak penjelasannya di dalam Minhajus Sunnah An-Nabawiyah karya Ibnu Taimiyah terbitan Darul Hadis Kairo, halaman 31. Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya ini menerangkan wa minal ma'lumi anna Umar bin Sa'adin amirus sariyati, dan jelas bahwasanya Umar bin Sa'ad adalah pemimpin pasukan allati qatalatil Husaina ma'a dhulmihi wa taqdimihi ad-dunya ala ad-dini. Mereka yang telah membunuh Al-Husain dengan zalim, dan Umar bin Sa'ad mendahulukan dunia daripada agamanya. Lam yasil fil maksiyati ila fi'lil Mukhtar bin Abi Ubaid. Kemaksiatannya ini dalam membunuh Al-Husain tidak sampai pada batas yang dilakukan oleh Mukhtar ibn Ubaid alladhi adharal intisara lil Husain, yang menampakkan pembelaan untuk Al-Husain. Wa qatala qatilahu, dan ia yakni Mukhtar membunuh orang yang membunuh Al-Husain. Bal kana hadza akdzabu wa a'dhamu dzamban. Bahkan dia yakni Mukhtar dikatakan oleh Ibnu Taimiyah adalah orang yang paling pendusta dan yang paling besar dosanya min Umar bin Sa'adin, daripada Umar bin Sa'ad. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, walaupun Umar bin Sa'ad dengan pasukannya telah membunuh cucu Rasulullah Al-Husain. Fahada syi'iyyu syarrun min dzalikan nasibi, bahwa Mukhtar yang melakukan pembalasan dengan membunuh orang-orang yang telah membunuh Al-Husain dikatakan oleh Ibnu Taimiyah lebih buruk daripada si Nasibi, yang dimaksud adalah Umar bin Sa'ad yang telah memerangi Al-Husain, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang kami tekankan di sini ialah bahwasanya yang diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mengenai penduduk tanah yang Rasulullah tunjukkan kepada Ummu Salamah. Mereka adalah Umar bin Sa'ad dan pasukannya yang telah memerangi Al-Husain. Selain Umar bin Sa'ad, juga disebutkan di dalam kitab Lisanul Mizan karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, jilid ketiga terbitan Darul Fikr, halaman 185. Ibnu Hajar di dalam kitabnya ini menjelaskan, "Laisa bi ahlin lirriwayati." Tidaklah pantas meriwayatkan hadis. Siapa yang disebut tidak pantas atau tidak patut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam meriwayatkan hadis ialah Shimir bintil Jaushan, seorang yang bernama Shimir bintil Jaushan. Fa innahu ahadu qatalatil Husaini radhiyallahu anhu. Bahwasanya Shimir adalah seorang di antara para pembunuh Al-Husain. Wa qad qatalahu A'wanul Mukhtari, dan Shimir si pembunuh Al-Husain kemudian dibunuh oleh para pendukung Al-Mukhtar. Rawa Abu Bakrin ibnu Ayyashin. Abu Bakar bin Ayyas meriwayatkan an Abi Ishaq, dari Abu Ishaq, qala, ia menyampaikan, kana Shimrun yusalli ma'ana. Shimir kala itu melaksanakan salat bersama kami. Thumma yaqulu Allahumma innaka ta'lamu anni syarifun. Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahwasanya aku adalah seorang bangsawan. Faghfirli, maka ampunilah aku. Qultu kaifa yaghfirullahu laka. Si perawi yakni Abu Ishaq bertanya, mana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampunimu wahai Shimir? Waqad a'anta ala qatli ibni binti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Sementara engkau telah membantu dalam membunuh putra dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Qala waihak fa kaifa nasna. Shimir berkata, celaka engkau, apa yang harus kami lakukan? Inna umara'ana haula'i amaruna bi amrin. Sesungguhnya para amir kami, para pemimpin kami, mereka telah menyuruh kami dengan sebuah perintah. Falam nukhalifhum, karena itu kami tidak menentang mereka. Walau khalafnahum, sekiranya kami menentang mereka, kunna syarran min hadil humuris syaqqai, maka kami lebih buruk dari keledai-keledai ini yang sengsara. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan komentar, qultu, aku katakan, inna hadzal udru qabihun. Sesungguhnya alasan ini sangatlah buruk. Fa innamat ta'atu fil ma'ruf, karena ketaatan itu dalam kebaikan, bukan dalam keburukan, dalam arti membunuh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi Al-Husain, putra Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Dan benarlah apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi mengenai apa yang akan menimpa Al-Husain, cucu kesayangannya ini, bahwa Al-Husain sepeninggal Rasulullah akan dibunuh oleh orang-orang yang mengaku sebagai umat beliau. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.